Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Miss Eci selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan review film dari film Tanah Moyangku. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Hmm, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya terhadap film Tanah Moyangku. Um, di sini sebelumnya yaitu berlatar belakang tema utama, yaitu film Tanah Moyangku ini mengangkat konflik antara masyarakat adat dan pihak luar, perusahaan yaitu, dan pemerintah termasuknya dalam mempertahankan tanah warisan leluhur mereka. Film ini begitu menyoroti ketegangan antara nilai-nilai budaya tradisional dan tuntutan pembangunan ekonomi modern. Untuk beberapa kasus yang diceritakan dalam film ini, yaitu masyarakat ada di sebuah desa terpencil yang hidup dengan kearifan lokal mereka, menghormati tanah leluhur mereka sebagai simbol kehidupan dan warisan leluhur. Namun kedamaian itu terganggu ketika ada sebuah perusahaan asing yang datang dengan izin dari pemerintah untuk membangun atau menambang, mengeksploitasi mungkin sumber daya alam di wilayah adat mereka. Ada beberapa aspek em, untuk pihak-pihak mengeksploitasi tersebut, yaitu perusahaan pihak pertama yaitu pihak perusahaan menawarkan keuntungan ekonomi, kemudian lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Kemudian di sisi lain, proyek tersebut mengancam hilangnya identitas budaya, kerusakan alam, dan penggusuran masyarakat lokal. Kemudian ada beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini, dalam film tersebut, yaitu ada masyarakat adat yang ingin mempertahankan tanah dan budaya leluhur, kemudian ada perusahaan, em, kemudian pemerintah lokal, kemudian ada tokoh utama kita yaitu Raka sebagai simbol generasi muda yang sadar akan pentingnya warisan budaya di tanah moyangnya tersebut. Untuk latar belakang tokoh utama sendiri yaitu Raka, yaitu seorang pemuda desa yang berpendidikan dan memiliki pandangan modern, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhurnya. Kemudian ia menjadi penghubung antara masyarakat adat dan dunia luar. Melalui pembangunannya, perjuangannya, Raka menggambarkan semangat generasi muda Indonesia yang cinta tanah air dan sadar akan pentingnya menjaga warisan bangsa. Untuk tokoh pendukung dalam film tersebut yaitu ada Pak Leman sebagai tetua adat, ada Bu Sari sebagai ibu Raka, sosok yang bijak dan sabar. Kemudian ada pihak perusahaan yaitu investor yang digambarkan sebagai kelompok yang berkuasa yang mengutamakan kepentingan ekonomi di atas nilai budaya. Kemudian ada beberapa perwakilan dari pemerintah daerah tersebut. Untuk latar tempat yaitu desa adat yang subur dan dikelilingi
lembah hijau yang menggambarkan kekayaan alam Indonesia serta hubungan erat masyarakat dan lingkungan. Oke, di sini awal ceritanya yaitu film Tanah Wayangku dimulai dengan menggambarkan kehidupan tenang masyarakat adat di sebuah desa pedalaman Indonesia. Di sini kita juga bisa melihat bahwa masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada hasil bumi, yaitu dengan memancing, kemudian menanam biji-bijian, kemudian um, untuk sayuran juga mereka banyak yang mengambil dari alam juga. Jadi emang tanah moyang mereka ini, yaitu alam itu suatu penyokong, penyokong dalam sumber daya kehidupan di masyarakat tersebut. Ya, kalau bisa dibilang mereka ini lebih bergantung kepada sumber alam daripada mungkin aspek-aspek dari luar, yaitu pabrik, barang-barang dari luar daerah mereka. Mereka lebih cenderung menyokong kehidupan mereka di alam sendiri. Dan kemudian ada konflik. Nah, disinilah konflik dan perjuangan mereka itu, ya mungkin kehidupan damai tersebut mulai terusik ketika sebuah perusahaan besar datang dengan izin pemerintah untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di tanah adat mereka. Di sini juga kita bisa melihat adanya suatu diskusi terbuka antara masyarakat, dewan-dewan masyarakat mungkin atau tetua-tetua adat. Melalui meeting tersebut, melalui Zoom, mungkin secara online, mereka berdiskusi dengan pemerintah pusat untuk mendiskusikan tentang tanah mereka ini. Kita juga bisa melihat dampak dari kerusuhan ini, bentrokan antara masyarakat dan pihak asing ini menimbulkan korban jiwa, kerugian prasarana. Itu juga bisa tergambarkan dari lembah atau lingkungan alam yang gundul, rata, sedangkan sebagiannya hijau. Ini sih bisa disebut dengan konflik agrari dalam data tersebut. Dalam data tersebut, dalam 10 tahun terakhir, ada 2.701 kasus tanah yang melibatkan 1.203 perkebunan, 625 properti, 477 infrastruktur, 196 kehutanan, dan 180 pertambangan. Dari sini kita bisa melihat banyaknya dampak atas eksploitasi tanah atau alam tersebut. Kita di sini juga bisa melihat untuk agribisnisnya ada 154. Untuk pesisir dan pulau-pulau kecil ada 74. Kemudian ada fasilitas militer yaitu 40. Di sini bisa berdampak kepada masyarakat akan lingkungan mereka, tanah mereka, kemudian kedudukan masyarakat mereka, rumah mereka kan tereksploitasi, akan terkikis, tergusur akan adanya pihak asing yang dibelakangin oleh pihak-pihak pemerintah, khususnya pihak sipil, non sipil juga itu sendiri. Dia itu berdampak pada 1.725.441 rumah tangga dan 5.887.315 hektar tanah yang menjadi imbasnya dari eksploitasi pihak asing atau investor perusahaan tersebut. Puncak dan akhir cerita dalam film Tanah Wayangku ini mencapai puncaknya saat perusahaan memaksa untuk mulai bekerja tanpa persetujuan warga adat. Raka sebagai tokoh masyarakat dan pemuda desa bersatu menggelar aksi damai menolak penggusuran dengan cara bermartabat, yaitu kita datang ke Dewan Pusat untuk menyuarakan aksinya, kemudian berdiskusi bersama. Di situ juga ada pimpinan dari negara Indonesia itu Pak Joko Widodo pada waktu itu. Bisa dilihat mungkin sedikit kisruh karena bisa dilihat ini tuh seperti demo, tapi inilah bentuk masyarakat dalam menyuarakan mereka,
menyuarakan suara mereka dalam mempertahankan tanah mereka itu sendiri. Oke, di sini nilai moral dan kaitan dengan sila ketiga yaitu cinta tanah air dan pelestarian budaya, menjaga hak masyarakat adat dan keadilan sosial. Yang ketiga gotong royong dalam menghadapi tantangan. Kaitan dengan materi PPKN kali ini yaitu relevan dengan nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia tercermin di semangat warga desa yang bersatu mempertahankan tanah adat mereka. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadi demi menjaga keutuhan masyarakat dan warisan leluhur, mengajarkan pentingnya partisipasi warga negara dalam menjaga kedaulatan bangsa. Saran sebagai mahasiswa, yaitu kita perlu menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dalam menanggapi konflik seperti di film Tanah Moyangku ini. Kita harus mampu berpikir kritis dan bijak mendukung pembangunan dan keadilan tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan lingkungan. Oke, sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yaitu untuk melengkapi tugas UTS saya dalam mereview film Tanah Moyangku ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.